Julius Robert Oppenheimer ini merupakan sosok yang dikenal sebagai bapak bom atom karena perannya dalam membuat senjata nuklir untuk pertama kalinya selama Perang Dunia II. Dia adalah direktur laboratorium Los Alamos rahasia proyek Manhattan yang menciptakan bom atom dan menewaskan kurang lebih 100.000 hingga 200.000 orang di Hiroshima dan Nagasaki pada Agustus 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kalian semua sudah pada nonton film Oppenheimer belum nih? Film yang dirilis beberapa hari kemarin ini memang masih jadi perbincangan yang hangat untuk dibahas. Dan di video kali ini aku nggak akan bahas mengenai film tersebut, tapi aku akan bahas mengenai fakta-fakta dari Julius Robert Oppenheimer ini, si bapak bom atom. Dan sebelum aku bahas lebih lanjut, aku akan bahas dulu sekilas tentang perjalanan dari Oppenheimer ini. Buat kalian yang penasaran, simak videonya sampai selesai. Pada tahun 1942, Jenderal Leslie Groves meminta Oppenheimer untuk memimpin proyek Manhattan. Meskipun di sisi lain ada rasa kekhawatiran akan kurangnya pengalaman manajerial dan hadiah Nobel Oppenheimer. Setelah perang usai, Oppenheimer ini bertugas di Komisi Energi Atom Amerika Serikat, di mana dia menganjurkan lebih pengawasan terhadap penggunaan senjata nuklir dan menentang pembangunan bom hidrogen. Dan berikut ini beberapa hal yang mungkin kalian belum ketahui tentang fisikawan terkenal ini, yaitu Oppenheimer, si bapak bom atom. Kutipan Oppenheimer yang terkenal berasal dari film dokumenter tahun 1965, The Decision to Drop the Bomb. Di dalamnya Oppenheimer mengenang saat pertama kali uji coba bom nuklir pada 16 Juli 1945. Kami tahu dunia ini tidak akan sama. Beberapa orang tertawa, beberapa orang menangis, kebanyakan orang diam. Saya ingat baris dari kitab suci Hindu Bhagavad Gita. Wisnu sedang mencoba membujuk pangeran bahwa dia harus melakukan tugasnya, dan untuk membuatnya terkesan, mengambil wujud multi lengan dan berkata, "Sekarang saya menjadi kematian, penghancur dunia." Saya kira kita semua berpikir begitu dengan satu atau lain cara. Oppenheimer memiliki minat pada bahasa Sanskerta, yaitu bahasa dari kitab suci Hindu. Dia belajar sambil mengajar dan membaca Bhagavad Gita dalam bahasa Sanskerta. Dan berikut ini merupakan fakta yang kedua. Pada tahun 1942, Oppenheimer memilih Los Alamos Run School di New Mexico sebagai lokasi rahasia proyek Manhattan. Dan itu juga merupakan negara yang membuat Oppenheimer merasa jatuh cinta ketika dia masih remaja. Setelah lulus SMA, pada awalnya Oppenheimer tidak bisa mendaftar di Universitas Harvard karena dia menderita sebuah penyakit disentri yang cukup parah pada waktu itu. Dan selama musim panas, orang tuanya mengirimkannya ke peternakan pria di New Mexico untuk proses pemulihan. Dan selama Oppenheimer di sana, dia merasakan kecintaan menunggang kuda. Dia kembali ke Meksiko beberapa kali selama beberapa dekade berikutnya. Akhirnya dia memilih peternakan gurun Los Alamos sebagai situs untuk kota ilmuwan rahasia proyek Manhattan. Fakta yang ketiga yaitu Oppenheimer tertarik pada komunisme. Pada waktu itu di Amerika Serikat depresi berat membantu memicu minat pada hak-hak pekerja dan komunisme. Selama akhir 1930-an, Oppenheimer sering menghadiri acara-acara yang mendukung gerakan kiri. Dan dia juga menyumbang kepada kaum Republikan dalam Perang Saudara Spanyol dan berlangganan surat kabar kiri, yaitu surat kabar People World. Dan si Oppenheimer ini tidak pernah secara resmi bergabung dengan Partai Komunis Amerika Serikat. Akan tetapi banyak orang dalam hidupnya yang bergabung kepada Partai Komunis ini, termasuk adiknya yaitu Frank Oppenheimer. Meskipun Amerika Serikat bergabung dengan Uni Soviet ketika memasuki Perang Dunia II, para pejabat Amerika Serikat yang konservatif masih curiga terhadap dugaan komunis. Namun, Jenderal Angkatan Darat Amerika Serikat yang memilih Oppenheimer untuk memimpin proyek laboratorium Manhattan mengetahui asosiasi komunis Oppenheimer dan dia tidak menganggap hal itu sebagai hal yang besar. Setelah perang selesai, lawan dari Oppenheimer ini menggunakan asosiasi ini untuk mencorengnya sebagai ancaman keamanan.
Pada tahun 1946, Amerika Serikat membentuk Komisi Energi Atom untuk mengawasi program senjata nuklir di negara tersebut. Oppenheimer pun memperdebatkan kontrol yang lebih besar atas senjata nuklir dan pembangunan bom hidrogen yang diuji pertama kalinya oleh Amerika Serikat pada tahun 1952. Alasan Oppenheimer ini menentang proyek pembangunan bom hidrogen ini karena bom hidrogen ini kekuatannya 1000 kali lebih besar daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Oppenheimer pun merasa khawatir akan perlombaan pembuatan atau pembangunan bom yang lebih besar ini. Usaha Lewis Strauss yang menjadi ketua Komisi Energi Atom pada tahun 1953 tidak suka akan penentangan dari Oppenheimer yang menentang akan pembangunan bom hidrogen ini. Dan dia pun mengadakan sidang keamanan untuk menyelidiki kesetiaan Oppenheimer. Pada akhirnya mereka pun meminta bantuan dari FBI. Dan secara ilegal, FBI telah menyadap telepon Oppenheimer. Energi Atom pun berpendapat bahwa hubungan Oppenheimer dan komunis membuatnya menjadi sebuah ancaman keamanan. Pada akhirnya, pada tahun 1954, pemerintah mencabut izin keamanannya masuk ke daftar hitam pada era itu. Meskipun Presiden John F. Kennedy menganugerahi Oppenheimer dengan penghargaan Enrico Fermi untuk pencapaian ilmiah dan kepemimpinannya pada tahun 1963, Oppenheimer tidak pernah mendapatkan kembali izin keamanannya. Dan pada akhirnya, dia terus berbicara serta terus menulis tentang fisika dan teknologi nuklir sampai akhir hayatnya, yaitu pada tahun 1967 atau tepatnya ketika Oppenheimer berusia 62 tahun. Dan ada fakta baru juga, pada Desember 2022 kemarin, Departemen Energi Amerika Serikat mengosongkan keputusan untuk mencabut izin keamanan Oppenheimer dan secara resmi mereka mengakui bahwa sidangnya tidak adil. Dan sebenarnya keputusan ini sudah lama didukung dan diminta oleh sejarawan dari pemerintahan Amerika Serikat. Itulah beberapa fakta dari Julius Robert Oppenheimer atau yang biasa kita sebut Bapak Bom Atom. Dan semoga fakta-fakta ini membuat kalian menjadi tahu tentang Oppenheimer dan menjadi sebuah pengetahuan baru. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Bila ada kritik atau saran, silahkan langsung saja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa klik subscribe serta like video ini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.